Haji dan umroh adalah ibadah yang mengajarkan kita kesetaraan, Pak. Kesetaraan. Ketika kita mengenakan kain ihram, nggak ada bedanya, dan ini penting. Karena terkadang status kita di dunia ini, di rumah, di kantor, itu yang membuat kita merasa lebih dari orang lain. Ketika kita haji bersama, nanti ketemu dengan orang siapapun, itu pakaiannya sama. Dan itu yang membuat kita tidak sombong. Karena orang sombong itu ketika dia punya kekayaan lebih, punya ketampanan, kecantikan, punya uang yang melimpah, itu yang sombong. Dan ketika haji semuanya dicopot dulu, sehingga dengan sendirinya orang akan merasa, oh iya, saya nggak lebih mulia dari yang lain, saya tidak lebih mulia dari yang lain, maka saya tidak boleh sombong. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Ini penting ini, karena nanti ada orang yang merasa lebih mulia daripada orang lain gara-gara keluarganya. Saya kadang-kadang masih nggak habis pikir kalau orang membangga-banggakan kakek neneknya, buyutnya sampai ke atas, padahal yang dibanggakan harusnya amalnya sendiri gitu. Ini kakeknya yang soleh, kok dianya yang kemudian membanggakan lalu merasa tidak perlu soleh. Salah. Ketika kakeknya soleh, dia juga harus soleh gitu. Bukan malah kemudian saya tenang aja lah, kakek saya soleh. Bukan seperti itu paradigmanya kira-kira. Nah, haji mengajarkan kita semuanya sama. Dimana kalau di sini mungkin kita masih bedakan, kita merasa lebih baik dari dia gitu. Di sana semuanya sama. Itu ibadah, manfaat ibadah haji. Yang ketiga adalah kesatuan dan persatuan, dimana orang dari semua negara dengan berbagai ras berkumpul di tempat yang sama beribadah, tidak dibeda-bedakan, orang akan bersatu. Kesempatan kita mengumpulkan manusia sekian juta dengan sukarela tanpa diiming-imingi apapun, ya haji itu. Nanti kalau Bapak masuk musim kampanye ngumpulin orang harus bayar, Pak. Tapi kalau haji enggak, datang aja orang. Bapak dan Ibu sekalian, maka haji itu ibadah yang tadi disebut mahal, lama, dan capek, ternyata banyak manfaatnya. Karena ketika orang selesai melaksanakan ibadah haji, dia akan menjadi pribadi yang baik, maka dia akan bahagia, keluarganya juga bahagia, lingkungannya juga bahagia, karena orang ini menjadi lebih baik setelah haji. Itu yang kemudian didapat ketika orang berhaji. Yang awalnya merasa lebih hebat, pulang haji dia merasa, oh iya, saya sama saja, yang membedakan takwa dan takwa nggak kelihatan, maka dia akan tidak lagi sombong, tidak arogan. Ketika haji kita dilarang berdebat, wala jidala fil hajj, tidak boleh merasa lebih pinter. Nanti ketika sehari-hari kita mendapati juga diskusi-diskusi, kita akan lebih baik menyikapi beda pendapat, bukan kemudian arogan dan seterusnya. Al-Quran, haji itu dalam pelaksanaannya tidak boleh ada rofas, ada fusuk, ada jidal, berkata kasar, berkata kotor, sama debat nggak boleh. Dan kalau kita bawa kemari lebih enak, Pak, lebih enak. Saya kasih contoh, Pak. Saya pernah dibelokkan, itu lagi naik motor, tiba-tiba ada bapak-bapak nggak tahu gimana, mungkin dia tidak fokus, itu nyerempet motor saya, jatuh saya, dia nggak jatuh. Ya saya bangun, saya bilang, Bapak nggak apa-apa, salaman, udah nggak apa-apa, jalan lagi. Lebih enak, Pak, daripada kemudian saya ribut, kira-kira begitu. Ternyata kalau mau ribut bisa, tapi ketika ribut kan nggak selesai masalahnya, saya tetap jatuh, motor tetap beset misalnya. Tapi kalau ternyata saya sapa dan ya nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa, ya, malah salaman, jalan lagi, ya sudah, rasa juga plong, nggak kemudian sebel lalu diingat-ingat, enggak. Ya itu kan, itu dari haji, Pak, karena nanti kita akan bertemu dengan banyak orang dan kita diminta melatih diri selama 40 hari untuk tidak berdebat, dan nanti dibawa kemari menjadi sebuah karakter baru. Bapak dan Ibu.